Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Samida. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem informasi. Yang pertama, apa definisi dari sistem itu sendiri? Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Karakteristik dari sistem. Sistem sendiri mempunyai 8 karakteristik. Yang pertama mempunyai komponen, yang kedua mempunyai batas, yang ketiga mempunyai lingkungan luar, mempunyai penghubung, mempunyai masukan, mempunyai pengolahan, mempunyai keluaran, dan mempunyai tujuan atau mempunyai tujuan. Penjelasan dari karakteristik sistem yang pertama adalah komponen. Komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen terdapat dari beberapa sistem atau subbagian, di mana sistem di subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu batas. Suatu sistem menunjukkan ruang lingkup skop dari sistem tersebut. Penjelasan karakteristik sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sistem. Penjelasan karakteristik sistem yang keempat, penghubung. Merupakan media penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya melalui penghubung di samping untuk mengintegrasikan subsistem menjadi satu kesatuan. Penjelasan karakteristik sistem yang kelima adalah masukan. Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan, energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah mention input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. 6. Penjelasan karakteristik sistem. Yang keenam adalah keluaran. Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya. Misalnya, untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Penjelasan karakteristik sistem yang ketujuh adalah proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem diproduksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan dan laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Kedelapan adalah sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Konsep dasar informasi. Apa definisi dari informasi? Terdapat beberapa definisi antara lain. Yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
Sesuatu yang nyatanya atau setengah nyatanya yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi yang akan dilakukan. Kualitas informasi terdapat 7 kualitas informasi, antara lain yang pertama relevan, kedua akurat, ketiga tepat waktu, yang keempat ekonomis, yang kelima efisiens, yang keenam dapat dipercaya, dan ketujuh kegunaannya. Penjelasan kualitas informasi yang pertama relevan, berarti informasi yang memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Beberapa gejala dari informasi yang tidak relevan yaitu: yang pertama, banyak laporan yang isinya terlalu panjang. Yang kedua, laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya. Ketiga, permintaan informasi tidak tersedia dalam sistem informasi. Yang keempat, sebagai laporan yang tersedia tetapi tidak diminta atau dibutuhkan. Yang kelima, bertumpuknya keluhan-keluhan pemakai ketika laporan tidak diproduksi dan disebarluaskan. Penjelasan kualitas informasi yang kedua adalah akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi atau data mengalami gangguan atau kesengajaan hingga merusak, mengubah data-data asli tersebut. Komponen akurat yang pertama, komplit. Berarti informasi yang harus dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagainya tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik. Penjelasan kualitas informasi yang ketiga, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang usang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga kelak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, akan berakibat fatal atau kesalahan dalam keputusan dan tindakan. Kondisi demikian yang menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya memerlukan teknologi-teknologi terbaru. Beberapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu. Yang pertama, keluaran. Sistem informasi yang mengalami penurunan. Yang kedua adalah throughput, tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan. Yang ketiga, tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan. Yang keempat, sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung dimasukkan pada saat itu atau ditunda. Penjelasan kualitas informasi yang keempat adalah ekonomis. Biaya sistem informasi akan mengalami kenaikan sesuai dengan berjalannya waktu, meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan dan sebagian akan naik. Banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya, seperti konsultan pemeliharaan HW dan SW. Banyak organisasi merekrut konsultan sebagai programmer atau analisis selama proyek. Untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tetapi untuk jangka panjang mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi yang didapat. Penjelasan kualitas informasi yang kelima adalah efisiensi. Adalah beberapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber daya dalam proses produksinya. Contoh, sebuah perusahaan mengeluarkan $500 untuk sistem inventory. Penjualan mengalami kenaikan sebesar $100 sebagai hasil dari sistem baru tersebut. Penjelasan kualitas informasi yang keenam dapat dipercaya.
Sebuah indikator penting dari sistem informasi adalah dengan memperhatikan masalah reliabilitasinya. Beberapa gejala tentang masalah reliabilitas antara lain: yang pertama, komputer downtime, yaitu sistem informasi bekerja dengan baik ketika komputernya bagus, kemudian komputer mengalami penurunan. Yang kedua, banyaknya karyawan mengalami pergantian, yaitu tingkat rata-rata karyawan bekerja dengan baik keluar dan karyawan baru di training. Yang ketiga, waktu perbaikan kesalahan program, yaitu pemakai tidak dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan informasi, barangkali 1 jam atau 4 minggu. Biaya, yaitu tingginya varian rata-rata biasanya setiap bulannya. Penjelasan kualitas informasi. Yang ketujuh adalah kegunaan. Tidak ada hal yang lebih baik dari sebuah sistem yang dirancang sesuai dengan kriteria. Jika sistem sulit digunakan, berarti adalah dalam sistem beberapa gejala yang menunjukkan sedikit kegunaan. Sistem antara lain: yang pertama, lamanya waktu pelatihan bagi pemakai pemula. Yang kedua, tingginya rata-rata kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, naiknya keluhan pemakai. Yang keempat, naiknya kemangkiran dari sebagian pemakai komputer. Selanjutnya adalah konsep sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah: sistem informasi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi untuk bidang manajemen dalam hal mengambil suatu keputusan dan sebagai alat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Sistem informasi itu terdiri atas kombinasi teknologi informasi, prosedur yang sistematis, dan orang-orang yang bersangkutan. Komponen sistem informasi ada 5. Yang pertama, hardware, perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluaran data. Yang kedua adalah software, program dan instruksi yang diberikan oleh komputer. Yang ketiga, database, kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Yang keempat, telekomunikasi, komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dan sistem komputer secara bersama-sama dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Yang kelima adalah manusia. Personel dari sistem informasi meliputi manajer, analisis, programmer, operator, dan bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, transaction processing system. Yang kedua, manajemen informasi sistem. Yang ketiga, definisi support system. Yang keempat ada expert system. Selanjutnya kita masuk di materi stakeholder sistem informasi. Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Dalam hal ini adalah sistem informasi. Kategori stakeholder: yang pertama, manajer sistem informasi, sistem analisis, programmer, supporting end user, teknisi sistem informasi, business manager, dan end user. Penjelasan mengenai manajer SI. Manajer SI berperan dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem daripada terlibat langsung pada proses pengembangan sistem. Manajer sistem informasi pada departemen IT berskala besar. Manajer IT biasanya terbagi lagi menjadi manajer-manajer dengan tanggung jawab lebih spesifik. Misalnya, manajer untuk keseluruhan departemen SI biasa disebut sebagai Chief Information Office dalam berada di bawah presiden atau direktur perusahaan. Yang kedua adalah manajer lain yang memimpin divisi pada departemen IT, misalnya manajer pengembangan SI, manajer operasi, dan manajer pemrograman SI. Selanjutnya kita masuk di sistem analisis. Sistem analisis merupakan individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Sistem analisis mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orang
data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Tugas dari sistem analisis ada dua. Yang pertama, seorang sistem analisis juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab pada proses analisis dan perencanaan sistem informasi. Yang kedua, tugas utama dari seorang sistem analisis adalah menentukan bentuk sistem yang akan dibangun nantinya. Keputusan ini tidak mudah. Salah menentukan format sistem yang akan dibangun akan berakibat pada gagalnya proyek yang akan dikerjakan. Tiga adalah programmer. Tugas utama dari programmer adalah mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh sistem analisis ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Selanjutnya kita masuk di metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, waterfall. Waterfall disebut juga siklus 1970-an dan sekarang dikenal dengan sekuensi linear. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Disebut dengan waterfall karena fase berikutnya tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Kelebihan dari waterfall, yang pertama, proses menjadi teratur, estimasi proses menjadi lebih baik. Ketiga, jadwal menjadi lebih menentu. Yang keempat, progres untuk setiap tahap dapat dilihat secara pasti. Kekurangan dari waterfall, yang pertama, komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses dan akan sulit bagi perekayasa untuk menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah instrumental. Instrumental adalah proses penambahan sedikit demi sedikit atau inkremental, berfokus pada pengiriman produk yang bersifat operasional pada setiap tahapan. Dalam hal ini, proses inkremental berfokus pada pengiriman produk operasional pada setiap tahap. Yang kedua, produk versi awal seringkali merupakan versi yang relatif sederhana dari produk final, namun produk-produk ini langsung dapat digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan juga untuk dilakukan evaluasi oleh pengguna. Kelebihan dari instrumental, yang pertama, pengguna dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Yang ketiga, pengguna dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. Yang ketiga, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Yang ketiga, kekurangan dari inkremental yang ada dua. Yang pertama, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing atau instrumental. Yang ketiga, prototipe. Prototipe adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, prototipe ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem yang juga meningkat. Kelebihan dari prototipe, yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penerapan menjadi lebih mudah. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang keempat, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangan prototipe. Yang pertama, proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Yang kedua, walaupun pemakai terlihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang ketiga, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai.
tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang keempat, ada spiral. Spiral model proses perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan pendekatan prototiping yang bersifat iteratif dengan aspek sistematis dan terkendali yang kita jumpai pada model air terjun. Yang kedua, perbedaan antara model spiral dan model perangkat lunak lainnya adalah dilakukannya pertimbangan risiko pada model spiral. Kelebihan dari spiral yang pertama, pendekatan yang lebih baik untuk sistem yang besar. Yang kedua, pelanggan dan pengembang dapat berinteraksi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, sedini mungkin menemukan risiko. Kekurangan dari spiral yang pertama, risiko mengakibatkan masalah proyek seperti terlampaui jadwal dan biaya. Yang kedua, model spiral membutuhkan pakar-pakar yang bisa melakukan penilaian risiko. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan manajemen yang baik untuk melakukan perkiraan risiko.